Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saya akan belajar membaca kitab Fathul Mu'in, di mana penjelasannya nanti akan diambil sebagiannya dari I'anatul Thalibin hasyiahnya. Karena sebentar lagi kita akan memasuki puasa, saya awali dengan bab puasa ya. Bab puasa ini ada di jilid kedua. Kitab Fathul Mu'in hasyiahnya ya, I'anatul Thalibin ini ada di jilid kedua. Ini kitab saya beli dari Al-Mukarram, guru saya, guru di Facebook ya, Kiai Umronuddin. Ma'tanallah bi'ulumihi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Babus saumi, ay hadza babus saumi. Kenapa harus ada hadanya? Biar ini menjadi mufid atau biar ini menjadi isnad khobari. Kenapa? Karena kalau tidak ada hadanya, babus saumi saja itu as-sami la yaskut. Yang mendengar itu bertanya-tanya, tidak diam, karena tidak paham. Apa bab puasa, apa maksudnya? Kalau ada hadza babus saumi, ini adalah bab puasa, berarti sudah berfaedah karena sudah ada isnad. Wahuwa lughatan, wahuwa ay puasa, lughatan secara bahasa al-imsaku. Wa syar'an secara syariat atau istilah syariat, imsakun an muftirin. Al-imsaku itu mencegah atau menahan. Wa syar'an dan secara syariat atau definisi syariat, imsakun adalah menahan an muftirin dari yang membatalkan, bisyurutihi dengan syarat-syaratnya puasa, al-atiyati yang akan datang atau yang akan dijelaskan. Sebetulnya Fathul Mu'in itu katanya rumit ya di bagian-bagian tertentu, dan kalau yang ngaji orang alim. Kalau yang ngajar itu alim rumit karena semua bahasa dibongkar. Kalau yang ngaji saya enggak, sama aja dengan kitab yang lain. Kita baca-baca saja. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah al-imsaku. Al-imsaku ini menggunakan al. Isim mufrad menggunakan al. Secara bahasa. Memaknai kata, kalau dalam usul fikih itu ada 4. Yang pertama hakiki lughawi, ini lughatan. Yang kedua hakiki syar'i, itu syar'an. Biasanya ada lagi hakiki urfi. Hakiki urfi itu berarti berdasarkan kesepakatan atau menjadi sebuah tradisi di suatu golongan masyarakat kecil atau besar dalam memaknai satu kata. Misalnya jancuk diartikan apa di Surabaya. Itu bisa diartikan secara budaya apa gitu. Contohnya itu. Terus al-imsaku ini isim mufrad. Dari amsaka yumsiku imsakun, isim mufrad masdar, tapi isim mufrad ada alnya. Kalau kita belajar al-waraqat, misalnya dari nadomnya al-waraqat yang ditulis oleh Al-Imriti, Syekh Al-Imriti. Syekh Al-Imriti ini ternyata selain nadomnya Jurmiyah, dia juga menulis nadom untuk kitab Mata Nabi Syuja, juga menulis nadom untuk al-waraqat. Kalau nggak salah begini. Wal fardu wal jam'u mu'arrafani, wal fardu wal jam'ul mu'arrafani billami kal azibi wal insani. Kalau di bait aslinya itu bukan azib ya, kal kafiri wal insani. Isim mufrad atau isim jamak mu'arrafani bi al, yang ada alnya, seperti contohnya al-azibi atau al-kafiri atau juga al-insani, itu adalah sebagian dari sigot atau bentuk redaksi yang bermakna umum. Karena itu beliau sedang membaitkan bab am di dalam kitab al-waraqat. Jadi belajar al-waraqat juga melalui nadomnya bagus juga. Al-imsaku ini kan isim mufrad. Ketika ada alnya, diartikan al apa saja bisa. Mau diartikan al-lil istighraq berarti mencakup semua bisa. Mau lil jinsi bisa, seperti alhamdulillah kan beda-beda, itu bisa lil istighraq, bisa lil jinsi.
Ketika al-imsaku, nanti akan saya jelaskan kenapa berbeda antara lughatan ini al-imsaku, sementara syar'an itu imsakun. Kenapa bisa satunya ada al, satunya nggak ada? Sekarang mulai dari al-imsaku dulu. Al-imsaku itu berarti maknanya umum. Mencakup semuanya. Kenapa? Karena umum itu ma'amma syai'ani fasoidan. Mencakup dua hal. Mencakup dua hal saja atau lebih itu sudah disebut umum. Ketika al-imsaku ini redaksinya umum, berarti puasa secara bahasa itu artinya mencegah apa saja. Ingat, apa saja. Bukan hanya mencegah makan minum. Mencegah tidak keluar rumah, lockdown juga bisa disebut puasa. Contohnya misal di sini di I'anatul Thalibin ini, bahkan kolal Arab, orang Arab biasa mengatakan al-farsu soimun katanya. Kuda itu berpuasa. Sekarang kita bayangkan kuda berpuasa, berarti kuda ini sedang mencegah tidak melakukan apa biasanya. Kuda kan tugasnya kalau nggak berlari, berjalan. Kalau nggak, kalau di perang itu al-karruh. Al-karruh itu dia mondar-mandir ketika ditunggang oleh penunggangnya menyerang musuh ke sana ke sini. Al-karruh itu. Al-karruh, al-farruh, al-karruh, al-firruh atau al-asairu itu. Ketika disebut al-farsu so'imun, maksudnya adalah kuda itu diam. Diam berarti menahan diri, mumsikun anil karri, au anil farri, au anis sairi. Kuda saja bisa disebut so'imun. Kenapa? Karena saumun itu secara makna bahasa al-imsak secara umum. Kenapa umum? Karena ada alnya. Jadi menahan apa saja namanya puasa. Termasuk jomblo misalnya. Jomblo ya disebut puasa. Makanya benar saja kalau ada bilang ya sumul azibutul hayati. Jomblo itu puasa seumur hidup. Puasa dari apa? Mumsikun anil jima, mumsikun anit tazawuj. Dia menahan diri tidak berjima, menahan diri tidak menikah. Itu namanya jomblo. Tapi bisa muncul persoalan. Kalau orang bilang, bagaimana bisa jomblo itu berpuasa, disebut berpuasa. Sementara hadis Nabi katanya kalau orang yang mampu menikah maka menikahlah. Manis tato amin kumul ba'ata. Orang yang mampu menikah, mampu memberikan nafkah maka menikahlah. Ketika dia tidak mampu, solusinya adalah puasa. Lalu jomblo berhujah, kami ini sudah puasa, kok masih disuruh puasa? Itu kalau tidak paham antara makna lughatan dengan makna syar'an. Jomblo berpuasa itu secara bahasa, tapi kalau perintah berpuasa di situ adalah puasa secara syar'an. Apa itu puasa secara syar'an? Imsakun. Imsakun di sini isim nakiroh. Ingat, isim nakiroh. Kenapa? Karena tidak ada alnya. Tidak ada tanda-tanda ma'rifatnya. Kemudian isim nakiroh itu mesti tidak umum. Kecuali dalam beberapa hal saja. Misal saya sebutkan di bait lagi itu. Di mana? Di al-muwafaqat itu nakiroh yang bermakna umum itu hanya biasanya yang menjadi mustafham. Mustafham ingkari bahkan. Biasanya juga yang jatuh setelah amar, misalnya la tatlub atau misalnya la tada ahadan, jangan tinggalkan siapapun. Ahadan itu nakiroh dan bermakna umum karena dia jatuh setelah nahi, atau bisa setelah la nafi, la ahada fiddari atau la rojula fiddari. Mukobilnya atau mafhum muholafahnya, bila tidak di keadaan seperti itu, maka isim nakir itu mesti bukan umum. Jadi imsakun di sini mesti bukan menahan secara umum. Karena ini sudah masuk kepada definisi puasa dalam syariat. Lalu apa di situ? Tentu saja. Saya bilang tidak ada umum. Di situ ada takyid. Takyidnya imsakun an muftirin. Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apa contohnya? Makan. Anil akli. Wasyarobi minum. Wa idkholu syai'in. Dan memasukkan sesuatu ilal jauh kepada lubang-lubang di dalam tubuh, entah lubang depan, belakang, samping, bawah, atas, bawah, termasuk telinga, hidung dan mulut. Nah, mulut makan ya. Jadi ketika imsakun ini sudah bukan umum, berarti khusus. Ini sudah masuk kepada takrif puasa secara syariat. Maka selalu ingat, makna syariat pasti lebih khusus daripada makna bahasa. Sehingga secara bahasa puasa bisa ditarik kemana saja. Tapi kalau sudah kepada makna syariat, dia punya definisi tersendiri. Sama dengan sholat, kalau secara bahasa doa. Tapi kalau sudah secara syariat, akwalun wa af'alun muftatahatun bit tahrim atau bit takbiratul ihram muhtatamatun bis salam.
bin niyah juga menggunakan niat. Di sini apa? Imsakun an muftirin. Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Berarti menahan diri di sini sudah tidak umum lagi. Sudah ada takyidnya, yaitu hanya dari yang membatalkan puasa. Jadi orang, dia menahan diri dari yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak berjima. Kemudian dia tidak menahan diri dari yang tidak membatalkan puasa. Seperti dia ya jalan-jalan, dia yang ngomong. Itu berarti sudah bisa disebut berpuasa secara syariat. Dalam Al-Quran puasa itu kadang memang diartikan secara bahasa. Imsakun anil kalam. Contohnya ketika Allah berfirman menceritakan kisahnya Sayyidah Maryam. Inni nadartu lirrahmani sauma. Saya bernadar untuk Tuhanku berpuasa. Berpuasa di situ di mufassirnya adalah ay sumta. Bahkan dalam satu qiraah maksudnya. Itu kadang-kadang ada yang membaca inni nadartu lirrahmani sumta. Anda bisa baca di tafsir itu. Saking memastikannya bahwa sauman di situ bukan berpuasa dalam artian tidak makan, tapi tidak berbicara. Ai tarokat as al kalam, berbicara, meninggalkan berbicara. Nah, itu. Ketika sudah masuk kepada syariat, definisi syariat, maka di sini yang ditinggalkan sudah khusus, spesifik. Ini namanya had. Kalau dalam kitab usul fikih misalnya Al-Luma itu namanya had atau batasan atau takrif. Jadi takrif itu batasan. Saya gambarkan takrif itu atau definisi itu, definisi syariat ini contohnya adalah seperti lingkaran. Jadi membuat lingkaran itu namanya membuat definisi. Fungsinya nanti la yakhruju man fid dakhil, yang di dalam tidak boleh keluar, wala yadkhulu man fil kharij, yang di luar tidak bisa masuk. Misalnya kamu mau membuat had atau batasan perempuan adalah begini, atau jomblo adalah begini, maka orang yang tidak begini, tidak masuk kepada jomblo, dan orang yang begini, tidak boleh keluar dari jomblo. Artinya pasti disebut jomblo. Itu contoh had ya. Kemudian bisyurutihi, selain imsak an muftir, selain meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, ada qaid kedua, batasan kedua, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya, syarat-syarat puasa ya. Kenapa? Karena domir itu pasti kembalikan kepada dohir yang lebih dekat. Berarti ke imsak. Oh enggak, ke yang lebih relevan gitu. An muftirin bisyurutihi, dari syarat-syaratnya puasa allati yang akan datang. Di sini ada polemik yang kalau kita baca di Fathul Mu'innya nggak ketemu itu. Tapi kalau baca di I'anahnya, saya ini sebetulnya kan sangat hobi membantah itu, menyalahkan orang saya sangat hobi. Membedel kelemahan orang, kesalahan orang saya sangat hobi. Dan kebetulan di sini juga ternyata ada. Saya senang membacanya ini. Saya baca redaksinya. Wa qauluhu bisyurutihi al-atiyatu undur mal muradu biha. Ini katanya Syekh Abu Bakar Asyato. Coba kamu lihat apa maksudnya dari bisyurut itu. Bisyurutihi itu apa maksudnya? Satu, fa in kana muraduhu biha mimma dzakarahu biqaulihi ala kulli mukallafin mutikin lahu. Apabila maksud dari syurut yang dimaksud itu adalah syarat-syarat wajibnya puasa, yaitu dia mukallaf. Mukallaf berarti Islam, akil, baligh, ya toh? Kalau enggak itu enggak berarti. Mutikin dan juga kuat untuk berpuasa, fayuraddu alaihi, maka bisa dibantah perkataan itu atau bisa disalahkan perkataan itu annaha fardun, bahwasanya niat annaha khususuman yajibu alaihi shaumu Ramadan. Hal itu atau syarat wajib yang disebutkan tadi itu adalah hanya berlaku di puasa Ramadan. Kenapa? Karena selain puasa Ramadan tidak ada syarat wajibnya. Jadi terbantah. Jadi kalau muallifnya Fathul Mu'inin atau syarih dari Qurratul Ain yaitu Imam Al-Malibari ini memaksudkan dari syurut itu sebagai syarat-syarat wajibnya puasa, itu terbantah. Kenapa terbantah? Karena syarat-syarat wajibnya puasa itu hanya khusus untuk bulan Ramadan. Berarti ada problem dalam takrifnya. Enggak syamil takrifnya itu. Kemudian wat ta'rifu li mutlaqi shaumin. Sementara takrif di atas itu mutlak untuk semua puasa, termasuk puasa sunnah. Kenapa melibatkan unsur-unsur yang spesifik untuk bulan Ramadan, puasa Ramadan saja? Sementara maksud dari takrif ini adalah untuk puasa keseluruhan, paham ya? Di situ berarti ada kontradiksi, ada yang tidak sinkron gitu loh. Itu bukan kesalahan, bantahan pertama. Seandainya, ini karena nggak bertemu ya, jadi dia mengimajinirkan diskusi sendiri gitu. Seandainya,
Wa in kana muraduhu biha an-niyatu. Wa in kana muraduhu biha an-niyatah ya. Ya atau an-niyatulah terserah dibaca, kita mentakwil sebagai apa. Seandainya maksud dari kana muraduhu bihi an-niyatah. An-niyatu, seandainya maksud dari syurut itu adalah niat. Jadi maksudnya syurut itu adalah niat. Fayuraddu alaihi, maka tetap bisa ditolak atau bisa dibantah. Annaha fardun. Niat itu farduhnya puasa, bukan syaratnya. Kama qala sebagaimana dia berkata atau dia menulis di bagian selanjutnya nanti. An-niyatu apa? Kama qala katanya sebagaimana dia menulis nanti. Wa farduhu niyatun. Farduhnya puasa itu niat. Loh, kalau maksudnya syurut itu adalah niat, ya jangan memakai istilah syurut. Kenapa? Karena syurut itu bukan fardu. Sementara niat masuk kepada fardu. Makin tidak relevan gitu. Kalau diartikan niat gitu. Atau kalau masih dibantah. Atau kalau masih melawan gitu. Lausul lima. Bebas membaca itu. Seandainya diterima gitu. Atau seandainya okelah diterima. Annal murada bil fardi ma la budda minhu. Bahwa yang dimaksud dengan fardu itu adalah sesuatu yang harus. Fayashmulu as-sarto, maka berarti fardu itu juga meliputi syarat. Kenapa? Karena syarat dan fardu itu sama-sama harus. Maksudnya begini, okelah kita terima bahwasanya maksud dari fardu itu adalah sesuatu yang mau tidak mau. Fardu di sini kan niat. Kan tadi disebut niat adalah fardu. Jadi menyebut niat memaksudkan sesuatu yang mau tidak mau harus. Sehingga niat yang sejatinya fardu disebut syarat. Dengan alasan sama-sama harus sama-sama harus dilakukan gitu. Tetap terbantah. Apa katanya? Fahiya syartun wahidun. Niat itu satu syarat. La syurut. Bukan surut. Jadi bukan beberapa syarat. Tetap salah katanya. Tetap salah atau tetap kurang baik. Jadi redaksi Al-Malibari menggunakan bisyurutin ini sesuatu yang bermasalah. Bukti bermasalahnya akhirnya ditahkim juga. Diisbat juga oleh Abu Bakar Syabto ini. Wal aula yang lebih utama. Bahkan lebih lagi wal akhsor yang lebih ringkas. Apa itu? Ayyakula, mestinya dia itu menulis. Mestinya Syekh Al-Malibari ini menulis. Kawairihi, seperti yang lainnya. Maksudnya seharusnya Imam Al-Malibari ini mentakrif puasa secara bahasa itu biar terlepas dari masalah. Ya seperti takrifnya ulama-ulama yang lain. Apa itu contoh takrif ulama yang lain? Imsakun an muftirin. Menahan dari yang membatalkan puasa. Ala wajhin makhsusin dengan metode tertentu. Apa maksudnya metode tertentu itu? Aturan main tertentu. Misalnya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya wajhun maksus. Aturan tertentu ya. Kenapa? Li'anna ma dzakarahu, karena apa yang disebut ini hakikatus shaumi adalah substansi dari puasa secara mutlak. Wa ta'arifu tubayyinul haqiqah. Dan definisi-definisi itu akan mempertegas substansi dari sesuatu. Wa yadkhulu tahta ala wajhin mahsusin an-niyatu. Kemudian masuk juga kepada wajhin mahsusin adalah menyertakan niat atau adanya niat. Memang di beberapa kitab cuma seperti ini. Imsakun an muftirin ala wajhin mahsusin itu sudah cukup. Tapi di kitab lain ada lagi ma'an niyati. Jadi kalau Katibu Hasya ini mengatakan bahwa walaupun tidak menyebut niat itu sudah tidak apa-apa. Kenapa? Karena niat itu masuk tahta wajhin mahsus. Jadi itulah. Jadi ulama saling bukan menyalahkan ya. Menawarkan yang lebih simpel, menawarkan yang lebih aman dari problem. Jadi menggunakan bisyurut itu problem. Kenapa? Karena mau dikembalikan kepada syarat wajibnya nggak masuk, mau dikembalikan kepada rukunnya yaitu niat juga nggak masuk. Kenapa? Karena niat itu syartun bukan syurut. Seandainya mau disamakan, mau dipakai pemahaman bahwasanya fardun dan syurtun itu sama-sama harus. Misal saya berkomentar, saya juga punya komentar. Syurut diartikan niat. Kalau sudah Anda terima bahwa fardun dan syurut dan syarat itu sama, oke. Sudah diterima kan? Falau sulima kan? Seandainya diterima gitu. Sulima atau sulima terserah. Taslim itu kan menerima. Sulima berarti diterimakan. Sudah diterima atau sudah menerima gitu. Maka menurut saya ya sah-sah saja syurut diartikan niat. Kenapa? Karena sudah biasa toh.
itlaqil juz iradatil kul. Menyebut secara keseluruhan memaksudkan itlaqil kul iradatil juz. Min itlaqil kulli wa iradatil juz'i. Menyebutkan secara keseluruhan yang memaksudkan hanya satu. Menyebutkan syurutus shaum, tapi yang diinginkan hanya satu, sudah biasa tuh. Bahkan sebaliknya juga biasa. Itlaqil kul wa iradatil juz. Seperti ruku dalam sholat. Warka'u dan ruku lah. Maksudnya sholat bukan hanya ruku. Gak ada orang perintah tiba-tiba disuruh ruku bukan tanpa sholat. Maksudnya adalah laksanakanlah sholat. Itu, tapi saya kan bukan siapa-siapa. Cuma kalau saya mau mengadakan pembelaan kepada nalar analoginya di sini. Kenapa? Karena menurut saya nggak elak untuk dipersoalkan antara syarat niat itu syartun la syurut itu. Ya, niat syurut itu maksudnya minas syurut, sebagian dari syurut. Sekarang saya buktikan bahwasanya di kitab lain itu tidak ada menggunakan penambahan biniyah. Misalnya di kitabnya Bujairimi Alal Khotib, ini sarahnya Iqna. Iqna itu adalah ini hasyiahnya Iqna. Iqna adalah sarahnya Abi Syuja, matan Abi Syuja. Ini saya juga beli dari beliau ya. Saya kalau beli kitab insya Allah selalu ingin kepada beliau. Ya kenapa? Karena tidak bisa bersambung sanad, minimal saya bersambung beli kitabnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada yang lebih menarik juga. Kitabus Shaumi, Iqna-nya itu Kitabus Shaumi. Tapi di hasiahnya atau di hasiah tubuh Jairiminya ini Kitabus Syam. Berarti ada saumun, ada syam. Nanti itu. Wasaumu lughatan al-imsaku, sama. Pasti memakai al-imsaku, bukan imsakun. Wa minhu qauluhu ta'ala hikayatan an Maryam alaihi salam, inni nadartu lirrahmani sauma. Ai imsakan wa sukutan anil kalam. Yaitu dia tidak berbicara, itu sudah disebut puasa. Wa syar'an imsakun, mesti kalau syar'an itu tidak pakai al, tapi imsakun nakiro. Kenapa? Karena dia sudah tidak umum. Nakironya di sini muqayyad dengan anil muftiri ala wajhin makhsusin ma'an niyati. Jelas toh? Kalau di anah tadi tidak disebut ma'an niyah itu tidak persoalan karena niyah itu tahta wajhin makhsus. Sementara di sini wajhin makhsus ditambah nih niat. Ini saya baca hasiahnya ya biar singkat ya. Qaddamahu alal haji nadron li kathrati afradi man yajibu alaihi bihilafil haji fayakunu shaumu afdala minal haji. Jadi ulama ini mengedepankan atau mendahulukan puasa dari haji. Kenapa? Karena faktanya lebih banyak orang yang wajib puasa daripada yang wajib haji. Maksudnya itu banyak orang yang wajib puasa itu hampir semua orang wajib puasa. Tapi yang wajib haji minoritas. Banyak orang kere gitu. Nggak punya duit untuk masuk kepada had, dia wajib haji. Masuk kepada batasan dia wajib haji. Sehingga karena itu maka salah satu fayakunu shaumu afdala minal haji. Dan dengan cara itu maka menjadi alasan bahwa puasa itu lebih utama daripada haji. Kenapa? Karena lebih banyak yang wajib puasa kok daripada yang wajib haji. Jadi dari 10 juta orang Islam, mungkin yang wajib haji hanya 1000, hanya 2000, tapi semuanya wajib puasa. Orang musafir, orang yang sakit itu bukan tidak wajib puasa ya. Tidak wajib puasa pada waktu itu tapi wajib qadha. Artinya kewajiban puasanya tidak hilang. Sementara tidak punya duit, tidak wajib haji. Tapi wakilah ini kalau dalam madhab Syafi'i itu kan pendapat ashab yang lemah itu. Tapi bukan pendapat Imam Syafi'i. Jadi wakilah itu tidak pernah dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Walaupun kalau dalam usul fikih itu qaulun itu pasti nisbatnya kepada Imamul Madhab. Kalau wajhun nisbatnya kepada ashab. Nah, kila ini berarti wajhun yang lemah. Wakilah al-hajju afdalu. Satu pendapat haji itu lebih utama. Li'annahu karena haji itu wadifatul umuri. Satu kewajiban seumur hidup. Sementara puasa diulang-ulang. Jadi karena ini lebih hebat lagi cukup sekali saja. Sekali haji itu wajibnya hanya sekali. Sementara yang lain harus diulang-ulang. Maka itu menjadi letak bahwa haji lebih utama. Dan kalau saya tambahi, haji ini berarti paling sesuai dengan kaidah prinsipil dalam amr atau perintah apa itu al aslu fil amri la yahtaju ila tikrar. Letak atau prinsip utama perintah itu tidak perlu diulang, cukup satu kali. Ilama dalilu ala wujubi tikrarihi, kecuali ada dalil yang mewajibkan untuk diulang seperti puasa juga sholat. Kemudian alasan kedua bahwa haji ini lebih afdol, wa yukaffiru as-saghaira wal kaba'ir. Haji bisa menghapus dosa besar juga bisa menghapus dosa kecil. Sementara puasa tidak, sholat juga tidak. Seperti hadisnya Ibnu Hajar
yang dalam kitab Ibnu Hajar itu bahwasanya sholat itu kafaratun illa manir takabat atau illa idza takabat al kabair, kecuali kalau orang itu melakukan dosa besar. Jadi sampai di mana? Sampai di situ saja. Puasa secara bahasa, puasa secara syariat. Ya saya begitu kalau mengaji. Jadi tidak bisa tidak bisa kita mengartikan begitu cepat. Kenapa? Karena saya juga harus mikir-mikir dulu benar apa salah kan gitu ya. Semoga tidak ada salahnya, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan.